Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Al-ayah. Amma ba'du, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Hari ini kita akan berbincang tentang satu topik, satu tema yang berjudul penerapan Islam kafah. Apa yang dimaksud dengan Islam kafah dan bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja perbincangan dengan tema penerapan Islam kafah ini berpijak dari satu ayat, yaitu ayat 208 dari surat Al-Baqarah, yang mana ayat tersebut berbunyi, udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dalam ayat ini saya akan berbicara tentu saja dalam skop yang sangat umum dan tentu saja secara ringkas dan padat karena waktunya yang juga sangat singkat. Apa yang dimaksud dengan penerapan Islam kafah? Jadi Islam kafah itu orang banyak mengartikan bahwa Islam secara total, secara sempurna, secara keseluruhan. Jadi penerapan Islam secara totalitas. Nah, dalam konteks ayat yang barusan kita baca, udkhulu, masuklah kalian semua, fisilmi, ke dalam agama Islam, kafatan, secara total. Nah, di sini ada perintah, ya, udkhulu, masuklah. Masuklah kalian semua fisilmi, dalam agama Islam. Nah, menurut para mufassirin, kata-kata masuklah ke dalam agama Islam ini mengandung makna al-ihatah. Jadi kalau sudah masuk, tentu saja kita menurut bahasa yang mereka gunakan itu adalah tadullu alal ihatah. Jadi meliputi semua dan kita terikat dengan apa yang kita masuki. Kita terikat dengan ajaran Islam. Walaupun di sini ada sedikit perbedaan di antara para ulama. Ada yang mengatakan masuklah ke dalam agama Islam. Ada yang mengatakan masuklah dalam ketaatan. Tapi ini kan satu perbedaan atau kontradiksi yang variatif. Jadi dalam khazanah keilmuan Islam itu ikhtilaf atau kontradiksi itu mayoritas variatif. Ikhtilaf at-tanawwu, bukan kontradiktif, bukan saling bertolak belakang. Jadi masuk ke dalam agama Islam, masuk dalam ketaatan, ya sama saja, ya. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal ini. Masuklah ke dalam agama Islam. Kemudian kafatan, secara total. Nah, total ini maksudnya apa? Nah, ini yang perlu kita perbincangkan. Apa yang dimaksud dengan total? Yang dimaksud dengan total itu adalah bahwa agama Islam ini ada 3 aspek, ya. Jadi sesuai dengan rukun agama, bahwa Islam ini meliputi 3 aspek. Ada rukun Islam yang kita kenal, rukun Islam yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji.
Ada rukun iman yang 6 itu, percaya kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, kepada kiamat, kepada malaikat, kepada takdir. Dan ada satu yaitu ihsan, rukun ihsan. Rukun ihsan ini ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Al-ihsan kata Nabi, anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang dimaksud dengan ihsan ini adalah Anda beribadah kepada Allah seakan-akan melihat kepada Allah. Kalaupun Anda tidak melihat, pasti dilihat oleh Allah. Maksudnya ihsan di sini adalah kita beribadah dengan kualitas yang mumpuni. Jadi selalu merasa diawasi sehingga ibadah kita itu menjadi berkualitas. Jadi yang dimaksudkan ini kualitas ibadah. Nah, dari 3 aspek ini kemudian ulama menyimpulkan bahwa Islam itu terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Jadi semuanya mesti dilakukan secara total. Tidak boleh diabaikan salah satu aspek ini. Jadi akidah, syariah, dan akhlak tidak bisa diabaikan. Misalnya kita mengamalkan yang syariah saja rukun Islam. Kita sholat, kita zakat, tapi kita tidak percaya kepada rukun iman, tidak percaya kepada Allah, kepada malaikat. Ini tidak bisa, kita tidak disebut muslim. Begitu juga misalnya ketika kita melaksanakan rukun Islam, kita percaya kepada Allah, tapi kita tidak beretika, tidak berakhlak, tidak menjaga hubungan batin kita dengan Allah, tidak ada akhlak dengan lingkungan, tidak ada akhlak dengan sesama, tidak ada akhlak dengan tetangga misalnya. Nah, itu kita tidak disebut muslim juga. Jadi 3 aspek ini dilaksanakan secara total. Akidah, syariah, dan akhlak. Kalau diibaratkan bangunan ya, akidah itu adalah pondasi. Hal yang paling elementer dalam hidup kita adalah akidah. Jadi pondasinya gitu ya. Kita tidak bisa membangun sebuah bangunan tanpa adanya pondasi yang sangat kokoh, dan itulah rukun iman, itulah akidah. Kemudian di atasnya dibangun tiang, dibangun tembok, dibangun atap, jendela, dan sebagainya. Ya itulah rukun Islam, itulah sholat, zakat, dan sebagainya. Apakah cukup hanya dengan tembok dan sebagainya? Tidak cukup. Jadi harus ada listrik, ada air, ada jendela, ada pintu. Ya itulah akhlak. Itulah akhlak. Jadi walaupun cuma satu elemen dalam ihsan itu, anta budallah ka'annaka tarahu, tapi pada dasarnya sangat banyak sekali. Akhlak ini sangat banyak sekali elemennya. Elemen-elemen yang ada di dalamnya itu sangat banyak sekali. Jadi seakan-akan kalau dalam bangunan rumah itu adalah aksesoris lah, adalah perhiasan, aksesoris, perlengkapan gitu. Jadi belum bisa disebut sebuah bangunan yang utuh kalau hanya terdiri dari pondasi. Belum bisa disebut bangunan yang bisa ditempati, yang nyaman gitu kalau hanya sekedar tembok, atap, lantai, dan sebagainya. Kalau tidak ada perlengkapan, tidak ada perhiasan, tidak ada aksesoris, tidak ada listrik, tidak ada air, tidak ada, dan itulah akhlaknya. Jadi semuanya harus lengkap, harus total, baru disebut dengan Islam. Dan jangan lupa bahwa ayat 208 dari Al-Baqarah ini, selain Allah juga menyuruh kita masuk secara sempurna dalam sistem agama Islam yang kita kenal 3 tadi, akidah, syariah, dan akhlak, juga Allah menyebutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Jadi bisa saja sistem beragama kita itu diganggu oleh sistem-sistem yang lain yang bukan berasal dari Allah, berasal dari setan. Makanya dalam hal ini Allah langsung
ketika memerintahkan masuk ke dalam Islam secara total juga memberikan perintah juga, wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Jangan mengikutinya dengan langkah-langkah setan, khutuwatis syaiton. Kenapa? Innahu lakum aduwwum mubin. Karena setan itu adalah musuh yang nyata, yang tidak bisa diikuti, tidak boleh diikuti. Itu artinya musuh. Jadi secara umum, secara mendasar, bahwa penerapan Islam kafah mempunyai arti kita melaksanakan agama ini, atau kita beragama mengikuti perintah Allah dari 3 aspek yang sudah dikatakan oleh para ulama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Semua tidak bisa diabaikan. Semua ini merupakan satu kesatuan yang membentuk satu sistem yang disebut agama Islam. Jadi tidak ada kemungkinan untuk mengikuti yang lain sebagai khutuwatis syaiton, sistem-sistem yang lain gitu. Ya. Kalau diibaratkan manusia, misalnya manusia, 3 aspek ini, akidah misalnya itu adalah jiwanya, kemudian syariah itu adalah badannya, jasadnya, kemudian akhlak adalah pakaiannya, karena akhlak itu pakaian ya. Nah, satu di antara 3 aspek ini tidak ada, bukan manusia dia. Bukan manusia. Dia misalnya hanya akidah saja, hanya jiwa saja, nggak bisa disebut manusia. Atau dia jiwa saja, iman saja, dan jasad, raga, atau rukun Islam, tapi nggak ada pakaian, ya nggak bisa disebut manusia. Begitu juga kalau satu aspek saja kurang atau hilang, maka dia tidak bisa disebut manusia. Ini kita harus total semuanya dalam bentuk satu kesatuan ya. Jadi kalau diibaratkan manusia, jiwa, raga, dan pakaian dan aksesoris ya. Tanpa itu ya tidak bisa, tidak sempurna sebagai seorang manusia. Ini contoh yang kedua selain tadi contoh bangunan. Jadi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, bahwa penerapan Islam kafah ini memang merupakan perintah dari Allah, dan juga secara teknis disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya bahwa kita melaksanakan atau beragama ini memang mesti dalam satu sistem, yaitu secara total, yaitu akidahnya, kemudian syariahnya, dan akhlak. Nah, dengan begitu kita akan mencapai kesempurnaan dalam beribadah. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam tema kali ini. Semoga tema ini bisa dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.